Di internet itu lagi ramai banget orang-orang ngomongin soal topik BBM swasta yang langka atau lagi banyak mengalami kekosongan. Awalnya gue kira itu nggak akan kena ke daerah gue, soalnya kalau misalnya gue lihat dari beberapa pembicaraan orang-orang gitu ya, itu cuma terjadi di kota-kota besar. Ternyata di bulan September ini, tepatnya dari tanggal 16 sampai tanggal 19 September 2025 gitu ya, ketika gue pengen beli BBM swasta biar seenggaknya nggak ngantri, ternyata banyak juga kota-kota yang kosong di daerah Kabupaten Bogor. Bahkan ya sekalinya ada bensinnya itu jadi ngantri banget gitu. Ini apa yang terjadi? Dan apakah tuduhan-tuduhan masyarakat bilang kalau misalnya ini semua salah pemerintah itu benar? Kita bakal sama-sama bahas di video Ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Ombre. Kalau misalkan lu lagi search permasalahan ini di timeline lu ya, entah itu di Twitter ataupun di Instagram, gue yakin pasti ada salah satu video yang muncul terkait adanya pemutusan kontrak dari pegawai Shell gitu ya, yang mana ini ngebuat haru banyak banget masyarakat, yaitu video ini. Yuk foto dulu yuk, foto yuk. Ayo foto ini. Ya. Tar dulu, kameranya buram. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Konsepnya bagus. Bahkan udah langsung siap dengan mic eksternal ya. Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Oh. Kalian sehat-sehat ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Untuk sementara gak bisa ngasih orang tua dulu. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga diberi kemudahan untuk menafkahi keluarganya. Terus yang punya cicilan diberi rezeki buat membayar cicilannya. Amin. Tetap semangat teman-teman. Kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan kita cepat jualan bensin lagi. Tetap positif. Nanti kita mulai dari nol lagi. Oke? Semangat. Oke, jadi video ini pada akhirnya menarik banyak banget empati orang-orang dan mempertanyakan apa yang dilakukan sama pemerintah, sampai pada akhirnya banyak banget perusahaan-perusahaan swasta yang menjual BBM itu pada mengalami kelangkaan ya, terutama beberapa produk-produknya. Jadi emang ada beberapa produk di swasta yang masih ada sampai sekarang gitu ya, tapi beberapa produk yang biasanya digunakan dan juga dibeli sama orang-orang itu sudah mengalami tanda-tanda kekosongan. Bahkan di beberapa SPB swasta di kota-kota besar Indonesia udah bukan tanda-tanda lagi, melainkan emang beneran kosong dan lu mungkin sudah mengalami itu semua. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau misalnya lu cek obrolan orang-orang yang sedang ngantri BBM swasta, banyak banget mungkin antara mereka semuanya langsung bilang kalau misalnya ini semua salah pemerintah, ini semua salah Menteri SDM atau Pak Bualil, ini semua salah ya kelakuan oknum-oknum yang ingin katanya melakukan monopoli biar seenggaknya perusahaan BUMN yang emang sama-sama menyediakan bensin juga bisa untung gitu. Tapi apakah opini itu semua benar? Untuk menjawab itu semua, gue coba buat baca beberapa berita-berita yang sudah tersedia di internet gitu ya. Salah satunya berita dari BBC, di mana bilang stok BBM di SPB swasta nyaris nihil, apa dampak dugaan monopoli terhadap konsumen. Terus kemudian berita dari Detik Auto yang bilang kenapa SPB Shell kosong terus. Terus habis itu berita dari Catch Me Up, berita dari Kompas dengan judul BBM masih langka di SPB swasta, di mana Bali tegaskan keran impor tidak dibuka. Nih judulnya agak sedikit memancing emosi gitu ya, tapi kita bakal coba buat baca bareng-bareng. Terus abis itu dari Kompas lagi dengan judul Shell rumahkan pekerja selama stok BBM di SPBU Indonesia langka. Jadi sebenarnya apa yang terjadi Bang Rey? Apakah ini semua berasal pemerintah? Secara tidak langsung, setiap hal yang lu lakuin di negara ini gitu ya pasti bakal berpengaruh ya. Pasti sangat amat dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah. Oke. Nah, pemerintah sendiri udah klarifikasi terkait adanya fenomena kelangkaan BBM swasta. Di mana mereka sendiri bilang kalau misalnya ini merupakan sebuah fenomena di mana orang-orang lagi pada ngerubah mindsetnya dari yang awalnya beli BBM subsidi menjadi BBM non subsidi atau ya swasta gitu ya. Mungkin karena melihat kalau misalnya secara kualitas bagus, terus habis itu ya pada akhirnya karena emang kuota impor itu nggak dirubah ya, berdasarkan klaim dari mereka dari tahun kemarin sampai tahun ini, bahkan katanya udah ada peningkatan 10%, itu tetap nggak cukup untuk bisa ngebuat kuota bensin itu terpenuhi karena emang permintaan itu makin banyak. Oke, sementara kalau misalnya lihat dari beberapa berita itu dikasih tahu kalau misalkan karena emang adanya kelangkaan, orang-orang tuh banyak banget yang beli gitu ya, maka akhirnya ya kuota dari bensin setiap perusahaan swasta itu pada habis. Akibatnya apa Bang Ray? Akibatnya orang-orang pada melihat mungkin ini semua pembatasan dari pemerintah, padahal ya kata pemerintah sendiri, ini kata pemerintah nih ya, bukan kata gua. Mereka kagak membatasi, bahkan mengurangi kuota impor BBM perusahaan swasta. Mereka bahkan bilang kalau misalnya mereka menambahkan 10% gitu ya, dari tahun kemarin. Ini pure gara-gara market shift.
Perubahan perilaku konsumen dari yang awalnya sangat amat bergantung ke bensin yang subsidi menjadi bensin yang non subsidi. Intinya itu kata mereka. Cuman kalau misalnya kita lihat dari keterangan orang-orang yang punya usaha bensin, masih belum banyak yang berani berbicara. Kenyataannya sekarang kita udah dalam kondisi di mana banyak banget masyarakat sangat amat bergantung dengan bensin swasta. Ya iyalah mungkin gara-gara secara kualitas gitu ya. Soalnya beberapa bulan sebelum ini semua terjadi gitu banyak banget isu-isu, banyak banget topik-topik yang bilang kalau misalnya bensin pemerintah itu kurang bagus kualitasnya. Terus habis secara price to value meskipun terlihat lebih mahal gitu ya, bensin swasta lebih bagus secara kualitas gitu ya. Makanya banyak banget orang yang pada akhirnya jatuh hati sama bensin swasta. Nah, alih-alih membuka keran impor lagi gitu biar seenggaknya perusahaan swasta bisa punya pasokan, Menteri SDM kita Pak Bahlil itu justru merekomendasikan perusahaan swasta untuk beli dulu ke pemerintah atau ke Pertamina biar seenggaknya kuota bensinnya terpenuhi. Ya, jadi alih-alih ngebuka kuota impor lagi biar seenggaknya itu ada. Jadi Pak Bahlil menganggap kalau misalkan mungkin solusinya biar seenggaknya itu pemerintah juga bisa dapat keuntungan dari fenomena ini biar seenggaknya nggak pergi-pergi amat gitu ya. Jadi memutuskan untuk ya udah perusahaan swasta beli dulu aja ke pemerintah, beli dulu aja ke Pertamina ya, lewat kebijakan satu pintu gitu. Habis itu baru kalau misalkan udah kebuka lagi mungkin masih bisa ada lagi gitu loh. Dan ini memicu banyak banget diskusi dan juga perdebatan orang-orang di media sosial. Kita bakal lihat dulu bareng-bareng bagaimana beritanya lewat CNN ya dengan judul Stok BBM SPBU Swasta Kosong di mana Pak Bahlil udah angkat bicara. Sementara itu Disclaimer, gue bukan sedang mengincar jabatan gitu ya. Gue cuma pengen seenggaknya kalau misalnya kita diskusi kita bisa tahu gitu informasi yang benarnya seperti apa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga merespons kosongnya stok bahan bakar minyak di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta yang belakangan juga menjadi perbincangan publik. Menurut Bahlil, sejak awal pemerintah telah memberi kuota impor sebanyak 110% dibandingkan dengan tahun 2024 lalu kepada SPBU swasta. Ini udah kita Sementara itu terkait bicarain dengan bareng-bareng penambahan kuota impor, Bahlil masih enggan menjabarkan lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Bahlil juga menyebut SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina terkait stok BBM. Menteri SDM juga mengaku telah membentuk tim untuk mengatasi kelangkaan BBM pada SPBU swasta ini. Ya, berdasarkan opini dari masyarakat di internet, sebenarnya nggak harus buat tim khusus gitu ya. Tinggal ngebuka keran impor, kelar gitu. Tapi masalah kalau misalkan langsung ngelakuin itu, bakal ada potensi kalau misalkan perusahaan negeri yang emang usahanya itu jual bensin bakalan ya rugi atau seenggaknya bakalan berkurang gitu daya saingnya. Nah, mungkin sebagian dari rekan semua juga penasaran kenapa pada akhirnya perusahaan swasta nggak langsung beli aja gitu ya. Ada beberapa pihak yang langsung menanggapi terkait adanya hal ini. Mereka bilang kalau misalkan nggak bisa asal beli soalnya ada formula khusus yang pada akhirnya bisa merubah dan juga membedakan antara bensin yang mereka jual sama bensin dari pihak pemerintah gitu. Makanya mereka lebih milih untuk menunggu kuota impor ataupun menunggu bagaimana kejelasan kuota bensin itu sendiri. Oke, lanjut. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contoh ini ya. Di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang Dia bilang kayak gitu, banyak banget hajat hidup orang banyak yang pada akhirnya terputus gitu. Soalnya ya pegawai swasta pun itu hajat hidup dan pada akhirnya mereka juga dipulangkan sama seperti yang emang dilihat bareng-bareng gitu ya sama kita sebelumnya lewat video pegawai-pegawai Shell yang ini tadi. Cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu
tetap dikontrol oleh negara. Iya, betul. Ya, semoga hajat hidup orang-orang yang memang bekerja di perusahaan SPBU swasta juga diperhatikan gitu ya. Nah, kalau misalnya semua tanya tanggapan gue kayak gimana, ini mungkin terjadi gara-gara ya kebijakan pemerintah yang pada akhirnya bisa membuat beberapa perusahaan-perusahaan SPBU swasta itu bisa menjalar di Indonesia gitu. Ada konsekuensi pasti, ya nggak sih? Kalau misalnya pada akhirnya nggak siap dengan konsekuensi di mana sekarang pertarungan bisnis itu bisa lebih sehat, di mana orang-orang udah mulai melihat gitu ya secara kualitas, bukan cuma sekedar karena emang banyak SPBU-nya, ya pasti hal kayak gini bakal terjadi, ya nggak sih? Orang-orang pasti mungkin lambat laun bakal beralih karena ya beberapa isu-isu yang pada akhirnya ngebuat trust dari setiap konsumen itu malah dirusak. Ya apalagi kalau misalkan kemarin-kemarin kita lihat sedikit gitu tentang kualitas bensin dan segala macem gitu ya. Ya kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana, apakah bakalan tetap langka ya atau mungkin lebih ekstrim lagi. Pegawai-pegawai dari SPBU swasta itu bakal benar-benar dipulangkan atau investasinya tuh bakal dicabut gitu ya. Kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana ke depannya. Jadi gimana tanggapan kalian semua terkait adanya hal ini? Mungkin ini bisa ngejawab gitu ya alasan kenapa pada akhirnya BBM itu langka. Karena basically katanya ya, ini kata pemerintah ini udah banyak yang beli di sana, jadi kuotanya habis, terus habis itu pemerintah memutuskan untuk ya udah beli dulu aja di pemerintah kayak gitu intinya. Sekali lagi thank you buat nontonin dan juga mendengarkan yaping gue. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, jawab buat likes dan jangan lupa buat kasih hype. Itu aja gue, terima kasih banyak, sampai jumpa.